derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini
Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kekasih Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanayang dengan penuh sukacita mengucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manasye Derandan STH. Makna Sabtu Sunyi. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam, umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabat Kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah berhenti menguduskan. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus, sehingga pada hari Sabat kedua jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Jemaat Tuhan, kehilangan pengharapan akan membawa manusia dalam duka yang amat dalam. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika telah menyaksikan penderitaan kematian sampai pada pemakamannya. Kesunyian mencekam mereka saat itu. Betapa tidak, Sang Guru yang dibanggakan telah tiada. Pengorbanan Yesus Kristus, buah karya Evangelis Hendrianto. Pedih, perih, sangat sedih, luka-luka menganga di sekujur tubuhnya. Dia dicambuk, dia dipecut, ia diseret, ia berdarah. Kepalanya tertancap duri-duri yang tajam.
Wajahnya tertancap batu-batu tajam. Ketika berkali-kali jatuh, ketika memikul beban salib itu, wajahnya bukan seperti manusia lagi. Lihatlah, pandanglah, tetes demi tetes darahnya terus mengalir di setiap luka dari sekujur tubuhnya. Pedih, perih, sangat menyakitkan. Apakah itu salahnya? Yesus diejek, Yesus dicaci, Yesus dicela. Apakah itu salahnya? Tidak, itu karena pemberontakan kita. Itu karena kejahatan kita. Ya, karena dosa-dosa kita. Apakah itu karena salahnya? Bukan, bukan salahnya. Pengorbanannya adalah kasih sejati. Sebuah harga yang luar biasa kau bayar untuk diriku. Dan kau, ya kamu, semua tanpa terkecuali. Terima kasih Yesus Tuhanku, untuk darahmu, untuk tubuhmu, untuk pengorbananmu. Sungguh aku tiada berdaya tanpa pengorbananmu untuk menebusku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Saya jemput sekalian untuk bangkit berdiri dan kita melakukan saat sedih. Tak terperih air mata bercucuran. Saat sedih tak terperi, air mata bercucuran, putra tunggal Bapaknya kini Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Kasih Kristus yang tak terkalahkan oleh kematian itu kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 31, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 31 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah judul Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah mengiringi sengsaraku dan perhatikan kesedihan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Kita menyambutnya dari Kidung Jemaat 401, makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibnya menangkapku. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari
1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka diriku megahkan ikut kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku nyatakan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir, ya, mengakui bahwa kita sungguh sering mendukakan hati Tuhan yang telah berkorban demi dosa-dosa kita. Dan karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepadanya mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah, kasihanilah, layakkanlah kami oleh anugerah-Mu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan Anak Domba Allah.
kebenaran hanya oleh rahmat-Mu, Anak Kembar Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan itu lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Roma 13 ayat 11. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan. Karena itu dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mengiringi persembahan, kita melakukan PKJ 172, kita lakukan sampai persembahan selesai. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Aku berdosa, bernoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu, apa yang
serahkan hanya padamu kurban persembahanku. Aku berdosa, ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Tulus dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu kurban persembahanku. Aku berdosa, ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menguangkan natura yang disediakan oleh seorang keluarga, dan karena itu dimohon kesediaan kepada Bapak Simon Bongi untuk memandu lelang. Ya, ini langsung dari hasil kebun. Untuk panitia hari-hari raya gerejawi, silakan taruh harga. Dihargai untuk pisang hijau ini, atau bisa untuk pala butung juga. Ya, taruh harga, tidak pakai standar deh. 100 satu kali. 100.000 satu kali. Saya mau
2 kali, 3 kali. Ya, satu lagi. Ya, depan deh. Masih ada 1 kali. 100.000 dari belakang. Di depan, bukan di belakang. Ya, 100 sabu. 200 demi Bapak. 200. 200 1 kali. Terakhir ini. 200. 200 2 kali. Kepada Bapak Ibu, menyumbangkan natura dari salah seorang hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada keluarga yang sudah menyumbangkan natura ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan natura ini. Diberkati senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapa-Mu berharga tinggi amat. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita yang pertama, Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 17. Bacaan yang kedua yang menjadi bahan utama kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 40. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di malam hari ini, di Sabtu sunyi ini, kami telah berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk datang bersama-sama memuliakan nama-Mu, mengenang akan kesengsaraan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami yang hadir, sehingga firman-Mu dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia, setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu tidak hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka haram bahwa
kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Saya jemput kita untuk berdiri. Lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, dan kita terus-menerus berupaya untuk memelihara firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Purre semangat Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya kita bersama-sama bersyukur malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama di dalam gedung gereja ini untuk melaksanakan ibadah Kamis sunyi, Sabtu sunyi
Ya, saya masih teringat pada hari Kamis yang lalu. Iya. Ya, saya kurang tahu kenapa. Ya, mungkin maksudnya diingatkan juga itu. Jangan hanya mengingat hari Sabtunya saja. Mungkin maksudnya di situ karena semua itu ada rentetan peristiwa. Iya. Ya, jadi rupanya sekarang ini kita sebagai warga Gereja Toraja masih ada yang mempertanyakan ya menyangkut pelaksanaan hari raya atau tahun gerejawi. Ya, termasuk menyangkut soal Rabu Abu, Minggu Palma, ya Kamis Putih, dan pada malam hari ini apa ini pokada? Ya, Sabtu Sunyi. Melo ke kamu pokada supaya jangan saya terulang lagi kuka Kamis Putih, ya atau Kamis Sunyi. Ya, melo ke kamu pokada. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, yang saya sebutkan tadi sebenarnya bukan hanya tradisi pada gereja tertentu saja. Ya, terlebih khusus pada ya saudara-saudara kita yang ada di Katolik. Sebenarnya ini ya sudah dilaksanakan oleh gereja jauh-jauh sebelumnya. Ya, termasuk pada jemaat-jemaat perdana. Ya, hanya saja bahwa di kemudian hari ya oleh para misionaris kita dari dari Belanda ya tidak mengajarkan kepada kita untuk kemudian Gereja Toraja pun juga bisa melakukan hal itu. Ya, sehingga baru beberapa tahun terakhir ini ya kita menyadari bahwa sesungguhnya punya kita juga itu. Ya, kena morong mana atas solanasang. Tak erita tanda itu jumai. Ya, kumua ternyata apan taduka pale. Ya, sehingga kita bertanggung jawab untuk kemudian kita melaksanakannya juga. Ya, lo anak kita tahu katuru-turu, tidak apa-apa. Ya, atau biasa nasingkat tahu KTRR. Ya, daripada kita tidak melaksanakannya, lava kumbang Yesus itu. Nah, padahal itu adalah kita punya juga. Itu adalah warisan gereja yang harus kita laksanakan. Ya, dan puji syukur bahwa ya pada malam hari ini ya kita boleh hadir bersama-sama dan luar biasa kehadiran kita. Ya, merespon ya Sabtu Sunyi ini. Iya. Sabtu Sunyi atau biasa disebut dengan Sabtu Sepi. Andalan bahasa Latin anakwa ya Sabbatum Sanctum. Ya, yang mana aku tanda itu? Bahasa Latin. Ya. Ya, dan apa yang akan kita lakukan? Ya, dalam Sabtu Sunyi penjelasan-penjelasan di seputar itu banyak sekali. Ya, termasuk yang sudah kita dengarkan ya pada awal ibadah kita tadi yang sudah dibacakan oleh pemandu liturgi bagi kita semua. Ya, saya percaya bahwa apa yang telah disampaikan itu tidak ya lewat begitu saja, melainkan menjadi penghayatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Sabtu Sunyi ini kita lakukan ya dalam rangka kita bersama-sama mengenang tubuh Kristus yang tertanam dalam kubur. Ya. Dan kemudian warna-warna liturgis yang ya bisa kita gunakan termasuk demo te ungu, ya ada ungu, ya ini ungu kayu majelis gereja. Ada hitam, ya itu dua warna yang menjadi simbol liturgis dalam ibadah Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Ya,
yang menggambarkan ketiadaan. Ketiadaan apa? Ketiadaan pengharapan. Ya sama seperti murid-murid pada waktu itu, ya sama sekali sudah tidak ada pengharapannya lagi. Ya karena Yesus satu-satunya pengharapan mereka yang akan membebaskan mereka dari penindasan sudah mati. Ya jadi murid-murid dalam keadaan ketiadaan pengharapan. Ya dan kemudian kegelapan hidup. Ya bahwa hidup mereka itu akan terancam. Sedangkan guru mereka menjadi sasaran empuk kebengisan mereka, apalagi kepada murid. Kena morong apa te nakwa te anak guru na murid-murid yang nakwa kumah kampai du kami nadi pandasa-dasa du kaki. Ya sedangkan gurunta napasusi tau tak bang di salana. Niatnya kita penuh dengan dosa. Ya dan kemudian dilambangkan dengan pengorbanan. Bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seperti yang sudah dibacakan oleh anak kekasih kita tadi. Waktu saya mendengarkan puisi itu merundung bulu kudukku. Ya dan akan menetes air mataku. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu juga merasakan demikian. Ya karena di sana dikatakan pedih, pedih. Sidi mereka na tumang ini nak. Luka menganga. Ia dicambuk, dipecut, diseret. Ia berdarah. Ya mengapa ia mau lakukan semuanya itu? Ya karena kita melambangkan kematian. Ya dan bahwa ia memang benar-benar mati. Ya tidak seperti sangka orang bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain yang serupa dengan dia. Ada yang mengatakan yang serupa dengan dia. Ada juga yang mengatakan sebenarnya yang disalib itu Yudas. Ya tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa dialah benar-benar yang telah mati. Dan karena ia telah mati makanya ia dikuburkan. Dan pada Sabtu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ia ada di dalam kubur. Perjuangannya tidak berhenti sampai disalib. Tetapi perjuangannya masih berlanjut di dalam kubur. Memperjuangkan Bapak Ibu Saudara dan saya dan dunia ini. Luar biasa kasih Tuhan. Dan bahwa itu pun juga ya menjadi lambang daripada dunia orang mati. Bahwa Yesus ada di dalam dunia orang mati. Ya Bapak Ibu Saudara dan saya lah dan semua orang yang harus di dalamnya. Itulah rentetan-rentetan peristiwa yang kita kenang. Kita bukan berduka terhadap peristiwa yang dialami Yesus, tetapi kita berduka terhadap diri kita bahwa Dia yang telah menggantikan kita.
Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan bagi kita semua, bagaimana respon kita terhadap hal-hal seperti itu? Bagaimana jawaban Bapak Ibu saudara dan saya? Ya, dan jawaban satu-satunya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara ialah aku rela. Aku rela. Ya, pataruh mikian. Iya. Yo. Rela untuk apa? Apakah kita juga rela untuk menanggung penderitaan sama seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ya, dan sesungguhnya itulah berita yang disampaikan oleh bacaan utama kita. Ya, dan karena itu dalam perikop pembacaan atau bacaan utama kita, ya kalau kita perhatikan secara seksama ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ya bagi jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Sekali lagi ada 3 hal. Yang pertama, Rasul Petrus mau mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat itu bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ya jemaat-jemaat perdana pada waktu itu, ya dimanapun jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, ya mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Ya, karena apa? Karena mereka mempertahankan iman kepada Kristus. Ada di antara mereka yang berani mati syahid. Ya, dan saya kira cerita tentang hal itu pun juga pernah dialami di Sulawesi Selatan. Ya, bahwa orang-orang tua kita, kakek nenek kita pada masa lalu, ya mereka berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bukan karena mereka takut untuk mati. Sekali lagi, mereka bukan pergi karena takut mati. Ya, tetapi maksudnya ialah bahwa di tempat yang lain mereka bisa menyatakan kehadiran mereka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, dan berita Injil itu pun juga tetap berlanjut di tempat baru di mana mereka hadir. Ya, di mana ada banyak orang mati secara iman yang ada di situ, dan peran mereka ialah datang memberitakan Injil. Petrus mau mengatakan itu penderitaan jemaat itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Ya, dan karena itu tidak ada alasan bagi jemaat pada waktu itu, termasuk tidak ada alasan bagi kita untuk mau menghindar dari semua itu. Yang penting bukan kita yang mencari-cari. Oh, saya ngakake di kumua karena salatah, karena ya ketidakdengar-dengaran kita. Nah, itu setimpal, wajar saja. Ya, tetapi kalau kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan keadilan, kejujuran, dan kebenaran, dan kita berjalan pada jalan yang lurus,
Ya, Rasul Petrus katakan jangan kecut. Ya, jangan menjadi pengecut. Tetaplah berdiri kuat dan kokoh di tengah berbagai macam pencobaan di seputar kehidupan ini. Yaitu yang pertama yang mau dikatakan. Kemudian yang kedua, ya Petrus mau mengatakan bahwa dalam penderitaan yang amat sangat yang dihadapi oleh jemaat, ya jemaat harus tetap setia mengiring Yesus, tetap setia kepada iman kepada Tuhan Yesus. Ya, mengapa? Mengapa penekanan pada kesetiaan? Karena bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa penderitaan itu membuat mereka lalu kemudian murtad. Membuat mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Hidup terbuai dengan kemabukan, dengan pesta pora, dengan berbagai bentuk-bentuk ya prihidup dari dunia ini. Ya, dan Rasul Petrus katakan, warga jemaat Tuhan dimanapun berada, termasuk kita yang ada di sini, jangan lalu kemudian ya kita turut mengambil bagian lagi. Petrus mengatakan bahwa orang yang telah hidup dalam persekutuan dengan Kristus harus membuang segala bentuk dosa. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak berdosa. Tetapi yang dimaksudkan ialah jangan sampai lalu kemudian kita sebagai orang percaya berkanjang dalam dosa dan berbuat dosa secara terus-menerus, kita mengulangi secara terus-menerus tanpa ada kesadaran, lalu kemudian kita kembali kepada kepercayaan lama. Ya, dan karena itulah Rasul Petrus ya mengatakan bahwa seyogianya orang yang telah hidup dalam persekutuan dengan Kristus tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Buanglah semua itu, campakkan semua itu. Ya, sehingga orang lain terheran-heran mengatakan, oh ternyata ya Petrus Sarani ya tidak terpengaruh dengan berbagai macam godaan-godaan yang menggiurkan dari dunia ini. Mengapa? Karena sudah memperlengkapi dirinya dengan senjata rohani. Iman kepercayaan kepada Kristus. Ya, dan kemudian yang ketiga ialah ya Petrus mau mengatakan dan mengingatkan ya tentang penghakiman itu. Petrus mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Ya, tidak ada istilah ya bapak mewakili istri, mewakili anak-anak, ya, kecuali kalau anak-anak yang yang masih kecil-kecil kasihan. Nah, itu dikatakan bahwa ya tergantung iman orang tuanya. Tapi kalau sudah dewasa, oh tergantung masing-masing itu. Ya. Jadian Maliki mak minggu, ya jangan katakan, oh Pak, Mak, hari ini saya tidak sempat wakili Bang Mo. Ya, demikian pun sebaliknya. Ya, karena apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan iman kita ini. Ya, seperti itu. Dan itulah pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup ini. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa ya Injil itu diberitakan juga kepada orang mati. Ya, apa yang dimaksudkan ini? Apakah orang mati yang ada dalam kuburan lalu kemudian ya para misionaris atau kita lalu kemudian menjumpai supaya tak mau mati di hadapan Tuhan, ya mak patongko. Ya, bukan, saya kira bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu bisa ya berhubungan dengan orang yang belum percaya kepada Kristus, ya bahwa Injil pun juga dapat diberitakan kepada mereka
Yang penting bahwa mereka mendengarkan Injil itu, entah respon mereka positif atau negatif, Tuhan Yesus tidak memaksa. Yang membutuhkan kerelaan. Ya, tetapi maksudnya yang kedua ialah bahwa bagaimana dengan orang-orang yang percaya sebelum Kristus ada, apakah juga menerima berita Injil itu? Iya. Kematian Kristus pun juga ditujukan kepada mereka yang sebelum Kristus mati dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, misalkan Henokh, ya misalkan Abraham, misalkan Nuh, Musa dan sebagainya. Ya, mereka semua itu kan percaya kepada Tuhan. Ya, mereka sebelum Tuhan itu datang menjadi manusia. Berita Injil itu pun juga berlaku bagi mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu kan yang kita kenal itu, dialah Tuhan yang mewujud dalam manusia dan Tuhan itulah yang dipercaya pada waktu itu. Ya, jadi berita Injil itu disampaikan kepada mereka juga. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, yang hendak saya mau katakan juga di sini ialah bahwa ada seorang tokoh reformasi yaitu Calvin. Ia mengatakan demikian. Ada dua hal dalam mana orang Kristen sama dengan Kristus. Ada dua hal dalam mana orang Kristen sama dengan Kristus. Ya, dan itu apa yang disampaikan oleh Calvin ini tentu bersumber dari Alkitab. Ya, dengan mengatakan yang pertama, ya dalam hal penderitaan. Dalam hal dicelah, dalam hal dibenci, dalam hal dimusuhi, sama. Dan kemudian yang kedua, ya dalam hal hidup yang kudus, mematikan dosa, menguburkan dosa, membuang dosa, tidak bermain-main dengan dosa, tidak bergaul dengan dosa. Kita mengatakan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Mengapa? Supaya kita tidak menjadi orang mati, supaya kita tidak menjadi orang binasa. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, tugas kita ialah kita memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa kubur tidak berkuasa untuk menahan Yesus. Sama seperti orang percaya, sama seperti Kristus, orang percaya pun juga kubur tidak menghalangi ia untuk hidup. Kubur adalah tempat yang sementara untuk menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam Sabtu sunyi atau Sabtu sepi ini, di mana kami bersama-sama mengenang akan penderitaan-Mu dan keberadaan-Mu di dalam kubur, di mana pada waktu itu Engkau sedang berjuang amat sangat demi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggantikan kami. Sebab jika tidak demikian, maka keselamatan itu tidak akan ada di dunia ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa situasi apapun yang kami hadapi di dunia ini, hal itu tidak akan berkuasa untuk memisahkan kami dari kasih Kristus, melainkan Kristus tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Dan dengan demikian keselamatan yang sempurna yang bersumber daripada-Mu akan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami mengakui akan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk mempertahankan, memperjuangkan iman kami. Dan karena itu kuasa-Mu, kehadiran-Mu sangat kami butuhkan. Bahwa ketika kami dalam keadaan lemah, kami membutuhkan kekuatan yang bersumber daripada-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan perkenankan kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka hari ini. Ya seperti yang Kau nyatakan buat Ibu Adriana B bersama dengan anak atau saudara kekasih kami Alfrianto Asmar, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahirannya hari ini. Terlebih khusus untuk anak kekasih Alfrianto Asmar yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran, dan Tuhan perkenankan ia untuk berulang tahun yang ke-15. Dan kami yakin Tuhan mendengarkan akan permohonan dan syukur kedua saudara kekasih kami yang kami sebutkan nama mereka satu persatu, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan mereka, Tuhan sempurnakan sukacita. Juga kami terus-menerus berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan yang lain. Dan juga ya Tuhan, kami tetap berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tetap berjuang untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Kami percaya bahwa perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka. Dan dalam upaya seperti itu Tuhan, kami yakin mereka tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, melainkan menghadirkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan semata. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Ibu Argo yang saat sekarang ini berada dalam kelemahan tubuh, yang sekarang ini ada di rumah, dan kemudian Ibu Simon Sulo yang juga dirawat di rumah. Kami percaya kedua anakmu ini Tuhan tetap hadir melawat, Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga penyakit yang mereka derita berangsur-angsur menjadi pulih dan menjadi kuat dan sehat selalu untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sahabat kami, keluarga-keluarga kami,
baik yang ada di Makassar maupun yang ada di daerah-daerah yang lain yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat mereka. Ya Bapa di surga, hari esok kami akan melaksanakan ibadah Paskah. Dan kami yakin dan percaya ibadah Paskah yang akan kami laksanakan, termasuk yang dilaksanakan oleh anak-anak kami sekolah minggu melalui pengurus sekolah minggu dan ya para guru-guru sekolah minggu. Kami yakin Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengarahkan anak-anak kami dalam perayaan Paskah. Sehingga dengan perayaan Paskah ini mereka juga tetap bersukacita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga, semua kami yang hadir, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dan juga dalam rencana-rencana kami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan keluarga-keluarga kami. Memberkati kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami yang ada di Jemaat Beringkanaya. Memberkati kami sejauh malam hari ini, kiranya tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami selalu berdoa bagi kami gereja-gereja-Mu di semua denominasi gereja yang ada, untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama. Demikian juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami selalu berdoa supaya mereka dengan penuh kesetiaan memberikan pelayanan kepada kami sebagai masyarakat Indonesia. Demikian juga kepada perdamaian dunia, terlebih khusus bagi mereka yang sedang salah paham dan bertikai saat ini. Kiranya Engkau tetap hadir dan menyadarkan mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan di sana kami mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok, untuk memperingati akan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam Sabtu sunyi atau Sabtu sepi ini, Engkau tetap memberkatinya sehingga apa yang kami layankan akan tetap berguna bagi kami segenap warga jemaat-Mu. Dan karena itu tetap kuatkan kami, berikan kami kesabaran untuk melakukannya, dan segenap jemaat Tuhan tetap berdoa kepada kami supaya kami pun tetap dikuatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengingatkan warta pada tanggal 10 yang lalu bahwa besok adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, dan karena itu ibadah yang biasanya dilaksanakan pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi digeser ke jam 5 pagi. Dan sekaitan dengan itu juga akan dirangkaikan dengan Paskah Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya yang akan diawali dengan jalan obor pada pukul 4 subuh. Jadi yang memiliki anak-anak sekolah minggu sampai dengan kelas remaja agar mempersiapkan diri di rumah pada malam hari ini, karena mereka akan jalan obor mulai dari gereja, memutar ke persawahan dan kembali ke gereja. Sesudah selesai jalan obor, dilanjutkan dengan mencari telur Paskah. Dan sesudah itu kita ibadah. Dress code warna cerah. Info PPGT,
bahwa tim kerja Paskah dan ibadah padang akan melaksanakan pencarian dana berupa aksi parkir. Mari jemaat menyambut dengan sukacita dan memberi dengan ketulusan hati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan diucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manasye Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Injil tidak dibatasi oleh apapun, termasuk kematian. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi malam hari ini, kita kembali bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Setiap diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Mendapat jalan Tuhan meski lebih lesu, tetap Engkau turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Allah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita tetap dengan setia untuk camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan setelah kita camkan itu, pergilah dan beritakanlah Injil dengan sungguh-sungguh, walaupun kamu harus menderita, karena Injil tidak dibatasi oleh kuasa apapun. Dan karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya sudah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau